mukmin nggak berbekal cuma sama akal doang, tapi sama iman juga. Ini keistimewaannya mukmin. Sebab akal yang diberikan Allah kepada mereka membukakan mereka kepada loncatan di depannya akal. Akal itu memandu mereka kepada keimanan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi provokasi bukan kerjaan muslimin. Provokasi kerjaannya musyrikin dari zaman dulu. Dari zaman dulu mereka emang suka gembosin kaum muslimin. Muslimin cinta sama Nabi, dibikin cintanya luntur. Muslimin percaya kepada Nabi, dibikin nggak percaya sama Nabi Muhammad. Sehingga kaum musyrikin datang ke Sayyidina Abu Bakar, datang kepada mukminin yang lain tuh disamperin. Oh, tahu gak sahabatmu Muhammad ini hari dia bilang diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kamu percaya? Nah, itu menjadi sebuah ujian berat buat kaum mukminin dan semuanya mereka lulus. Adapun ketika orang-orang tersebut musyrikin provokator datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bilang Abu Bakar, Abu Bakar belum ketemu dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar, Muhammad bilang kalau dia diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis dalam satu malam udah di sini. Kamu percaya dengan omongan yang nggak masuk akal semacam ini, nggak masuk di nalar? Itu dalihnya mereka gitu, nggak masuk akal. Ya akal tikus yang nggak percaya sama begituan. Akal kita bisa menerima perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nah, akal kita bisa menerima planet mengelilingi matahari pada porosnya, pada sumbunya, pada itunya, orbitnya. Kita bisa menerima bumi yang berputar. Subhanallah, kita bisa menerima matahari terbit dari timur tenggelam di barat akibat dari perputaran bumi. Wah, ini Rasulullah diperjalankan di bumi dari Makkah ke Baitul Maqdis, belum cerita yang Mi'raj. Tapi akal kita nggak bisa menerima, ya akal tikus nggak bisa menerima. Begitu. Akan tetapi mukmin nggak berbekal cuma sama akal doang, tapi sama iman juga. Ini keistimewaannya mukmin. Sebab akal yang diberikan Allah kepada mereka membukakan mereka kepada loncatan di depannya akal. Akal itu memandu mereka kepada keimanan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmiah mereka menyampaikan mereka kepada sebuah intisari dari ilmu pengetahuan adalah mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan Allah Ta'ala ilmunya meliput segala sesuatu. Subhanallah. Barang siapa yang teknologinya, ilmiahnya, kajiannya, keilmuannya, ilmu-ilmu duniawinya enggak mencapaikan kepada kesimpulan ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar, maka dia enggak ada bedanya dengan kebodohan. Tahu bisa membuat handphone, pesawat tanpa awak, ngirim benda-benda satelit ke orbitnya sana mengelilingi bumi, tapi dia nggak tahu siapa Tuhannya dia. Dia nggak tahu hal yang paling penting. Jadi cuma sampai kepada alat, nggak sampai kepada tujuan. Cuma sampai kepada alat, nggak sampai kepada maksud dari itu semuanya, bahwasanya subhanaka ma khalaqta hadza batila. Yang hakikat daripada ilmu tersebut adalah lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka keilmuan mereka inhum illa kal an'am bal hum adall. Wal iyad billah min dzalik. Alhasil, datang provokator tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad bilang begitu, kamu percaya? Sayyidina Abu Bakar yang lebih cerdas, lebih ilmiah, lebih berilmu, keilmuannya mencapai kepada gerbang yang lebih jauh lagi. Beliau bilang, saya percaya yang lebih hebat dari itu. Nabi dalam satu malam diperjalankan dari Mekah ke Palestina.
Saya percaya yang lebih hebat dari itu. Loh apa? Nabi Muhammad setiap pagi dan sore malaikat Jibril turun bawa wahyu, bukan dari Palestina, dari langit ke bumi bolak-balik. Saya percaya. Ini kan masih di bumi. Masa saya nggak percaya? Intinya, la in qala dzalik faqad shadaq. Kalau Muhammad yang ngomong berarti benar. Udah. Provokator ketemu orang macam begini, ya sudah, mentok, nggak mempan. Mempannya mereka itu kepada orang yang bodoh. Kalau orang cerdas nggak terpancing, nggak terprovokasi. Dan senantiasa setiap zaman ada provokator yang bilang ayo jangan percaya sama begini, jangan percaya sama begituan. Terutama tuh intinya tuh ngadu domba manusia untuk orang saling mendengki, membenci dan lain sebagainya, berprasangka buruk, berujung kepada mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, mengadu domba masyarakat, menanamkan kebencian satu sama lain. Emang enak ajaran yang kayak begitu? Emang enak hidup di lingkungan yang saling mencaci, saling membenci, saling mendengki, saling mengkafirkan? Nggak nyaman, nggak enak di lingkungan yang macam begitu.